Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ada fenomena makan tabungan. Kenapa dan bagaimana solusinya? Simak video berikut ini. Berikut ini ulasannya. Ya, fenomena masyarakat Indonesia makan tabungan kian jelas terpampang ya. Pendapatan masyarakat tak lagi cukup untuk menopang hidup. Alhasil masyarakat mulai menghabiskan tabungannya. Lantas kenapa hal ini bisa terjadi? Selengkapnya kita bahas dalam warga RI makin miskin. Siang malam makan tabungan. Kita lihat slide yang pertama. Ya, fenomena makan tabungan masyarakat Indonesia semakin menjadi. Berdasarkan survei konsumen dari Bank Indonesia, ada rasio tabungan terhadap pendapatan per Oktober 2023 turun jauh dibandingkan posisi sebelum pandemi COVID-19 atau Oktober 2019 silam. Pada bulan ke-10 tahun ini rasio simpanan terhadap pendapatan masyarakat Indonesia sebesar 15,7%. Pengeluaran dan pembayaran cicilan masing-masing 76,3%. Lalu kalau misalkan kita lihat 8,8% juga, dan pada bulan yang sama tahun 2019 ini rasio simpanan terhadap pengeluaran masyarakat di tanah air juga masih lebih besar, yakni di 19,8%. Pasalnya pengeluaran dan pembayaran cicilan pada periode tersebut sebesar 68,% dan 12,2%. Dan kalau kita lihat berdasarkan data Bank Indonesia, kelompok masyarakat dengan pendapatan 4,1 juta hingga 5 juta rupiah yang mengalami penurunan rasio simpanan terhadap pendapatan paling dalam atau sebesar 460 basis point. Kemudian disusul oleh kelompok pendapatan 2,1 juta, kalau kita lihat hingga 3 juta rupiah, yakni merosot ke 400 basis point. Dan kelompok pendapatan 1 juta hingga 2 juta rupiah yang tercatat mengalami penurunan rasio paling kecil atau sebesar 180 basis point. Imbasnya, sepanjang tahun ini simpanan masyarakat di Indonesia tumbuh seret begitu ya. Bahkan per Oktober 2023 dana pihak ketiga atau DPK perbankan hanya tumbuh 3,9% secara tahunan. Mengutip data Bank Indonesia per Oktober 2023, ini dana masyarakat yang dihimpun mencapai 7.982 triliun rupiah. Bila dirinci sebanyak 63% diantaranya merupakan dana murah atau current account savings account yang terdiri dari giro dan tabungan. Lemahnya penempatan dana masyarakat di bank pun juga terlihat sangat jelas bila melihat data sepanjang tahun berjalan. Giro dan tabungan masing-masing mengalami kontraksi 1,3% year to date dan 1,4% year to date. Direktur Eksekutif Center of Reform Economics atau CORE, Muhammad Faisal mengatakan hal ini menjadi indikasi bahwa ada fenomena makan tabungan di masyarakat Indonesia. Jadi Faisal juga menduga nih ada penurunan pendapatan sehingga memang porsi tabungan harus diambil untuk menutupi kebutuhan. Lantas, apa penyebab turunnya rasio simpanan tersebut pada berbagai kelompok pendapatan? Nah, kita boleh lihat di slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat slide berikutnya begitu ya, penurunan terhadap kelompok pendapatan. Ini rasionya begitu ya. Dalam survei konsumen Bank Indonesia, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi pada Oktober 2023 tercatat sebesar 75,6%, menurun dari 76,3% pada bulan sebelumnya. Kalau kita lihat, sementara itu rata-rata proporsi pembayaran cicilan, utang dan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan masing-masing ini sebesar 8,8% dan 15,7%. Tercatat relatif stabil ya dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya.
Dan kalau berdasarkan kelompok pengeluaran, ini rata-rata porsi konsumsi terhadap pendapatan juga terpantau menurun, terutama kecuali pada kelompok pendapatan di atas 5 juta rupiah yang memang meningkat dari 68,3% pada periode September menjadi 68,4% pada Oktober 2023. Sementara itu, porsi tabungan terhadap pendapatan terindikasi meningkat. Selain data Bank Indonesia, Mandiri Spending Index juga merekam turunnya tabungan di masyarakat kelas bawah. Data Mandiri Spending Index ini menunjukkan belanja kelompok lower sedikit melambat di November, sementara middle dan higher ini masih menguat. Dan kalau kita lihat indeks tabungan kelas bawah anjlok ke 47,4% pada November di sekitar 100 pada April 2023 begitu ya. Dan indeks tabungan melemah sejalan dengan naiknya indeks belanja. Kelompok bawah menghabiskan 62% konsumsinya untuk consumer goods pada November. Lalu porsi consumer goods ini terkait dengan kebutuhan sehari-hari naik drastis dari 59% begitu ya pada Oktober. Dan di segmen kelas menengah indeks tabungan relatif juga stabil mendekati angka 100 tapi juga belanja naik tipis. Sementara di kelompok atas indeks tabungan juga relatif stabil bahkan juga menguat karena memang konsumsinya relatif stabil di angka 120. Lantas, apa saja sih solusi agar tidak memakan tabungan? Kita boleh juga lihat slide ke berikutnya. Ya, kalau kita lihat di slide berikutnya begitu ya, di dunia modern di mana konsumerisme ini sering mendominasi, meminimalisir atau memberikan alternatif yang menyegarkan. Gaya hidup yang berpusat pada kesederhanaan ini dapat merapikan rumah, pikiran, dan keuangan kita. Jadi baik bagi kita yang sudah berpengalaman dalam hidup minimalis maupun pemula, kebiasaan-kebiasaan ini dapat memandu menuju kemandirian finansial dan kehidupan yang lebih baik. Yang pertama, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang penting seperti makanan, tempat tinggal, lalu perawatan kesehatan. Sedangkan kalau keinginan adalah hal-hal yang nggak penting seperti gadget terbaru atau fashion kelas atas. Jadi Sobat Cuan harus bisa nih membedakan mana yang butuh, mana yang hanya keinginan sesaat. Lalu kalau misalkan kita lihat yang kedua, jual barang yang tidak terpakai. Sebagai contoh, kita memiliki pakaian yang tidak pernah dipakai dalam setahun. Pertimbangkan lagi nih untuk menjualnya. Hal ini juga tidak hanya menciptakan lebih banyak ruang di rumah, tapi juga memberikan sumber penghasilan tambahan. Selanjutnya, menikmati hal-hal yang kita lihat sederhana. Ada yang menghabiskan uang untuk tamasya yang mahal. Lebih baik Sobat Cuan juga menikmati kegiatan-kegiatan yang murah atau gratis gitu ya. Di Jakarta juga banyak. Misalnya berjalan-jalan di taman atau makan makanan rumahan yang bisa sama menyenangkannya dengan makan malam mewah di luar. Selanjutnya juga ada kita lihat riset sebelum membeli barang. Ya, sebelum melakukan pembelian barang, melakukan riset terhadap produk tersebut. Hal ini dapat mencegah kita membeli barang berkualitas rendah juga. Ya, jadi tentu ya kita harapkan begitu ya, fenomena ini perlu menjadi perhatian juga nih buat Sobat Cuan dan semuanya. Ini mengingat untuk menunjukkan belanja masyarakat kelas bawah yang rupanya lebih besar nih daripada pendapatan mereka. Jadi dengan demikian perlu adanya uluran tangan dari pemerintah juga untuk menjaga konsumsi masyarakat kelas bawah untuk tetap berjalan. Yaitu tentu saja dengan penguatan daya beli. Salah satunya adalah dengan penyaluran bantuan sosial yang perlu dipercepat. Nah, lalu perlu upaya juga pemerintah nih untuk dan dunia usaha untuk memberikan rangsangan begitu ya. Salah satunya dengan festival belanja agar roda konsumsi masyarakat kelas tersebut juga lebih kencang perputarannya.